Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi, siang, sore, dimanapun teman-teman berada dan saat kapan teman-teman membuka video ini. Baik, di video ini saya akan membuat atau menjelaskan tentang praktikum kedua untuk praktikum hari Rabu, di mana praktikum kedua ini tentang morfometrik dan perhitungan meristik tubuh ikan. Sebelumnya terima kasih untuk teman kita Okto Ijen Aritonang yang telah datang jauh-jauh dari rumahnya untuk membantu saya. Langsung saja ke halaman 33 praktikum kedua, yaitu morfometrik tubuh ikan. Pada morfometrik tubuh ikan ini kita meneliti tentang panjang dari bagian luar tubuh ikan, seperti panjang total, panjang baku, dan sampai ke panjang cuping sirip ekor bagian bawah. Dan pada nomor ini ya, panjang dasar sirip pektoral ini sebenarnya apa? Ngomong ya. Pengertiannya panjang dasar sirip pektoral ini yaitu ini, akan tetapi diganti ininya jadi pektoral. Nah, begitu. Ada kesalahan pada bukunya. Kemudian yang ditulis di buku gambar itu dari nomor 1 sampai nomor 25 ini. Jadi di situ tidak ada menggambar, cuman hanya menjelaskan atau menuliskan ukuran-ukuran dari tubuh ikan tersebut sesuai apa yang diminta. Kemudian untuk perhitungan meristik ikan pada halaman 35, yaitu tugasnya menjelaskan tentang jari-jari pada ikan, jari-jari sirip, yaitu ada jari-jari keras, lemah mengeras, dan keras pada ikan. Tergantung ikan teman-teman masing-masing bagaimana bentuk siripnya atau bentuk jari-jari ikannya. Kemudian dijelaskan setiap bagian-bagiannya. Ini perlu digambar. Perlu. Ininya digambar nih, jari-jarinya Sesuai ikannya. sesuai dengan ikannya. Kemudian susunan linea lateralis ini tergantung ikan teman-teman juga bagaimana bentuk linea lateralisnya. Cuman ini tidak perlu digambar, hanya cukup dijelaskan saja. Kemudian bentuk linea lateralis ini tergantung juga kepada ikan teman-teman sekalian bagaimana bentuknya. Silahkan dijelaskan, jika tidak ada di buku maka cari di Google. Kemudian untuk perhitungan jumlah sisik ini akan dijelaskan oleh Okto. Nah, untuk perhitungan jumlah sisik ini dia ada 6 jumlah sisik yang dihitung. Yang pertama itu jumlah sisik di depan sirip punggung. Caranya cukup menghitung dari pangkal ujung kepala ke pangkal sirip punggung. Cukup satu baris, ibaratkan satu ini. Coba lihat ikannya. Ikan ini pangkal kepalanya di sini. Nah, di sini ya. Cukup satu baris ini aja yang dihitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sampai sini aja yang dihitung. Cukup satu baris ini aja. Kemudian untuk nomor 2, jumlah sisik pipi. Jumlah sisik pipi itu diambil dari jumlah baris sisik yang dilalui oleh garis yang ditarik dari mata sampai ke sudut preoperculum. Ini juga satu baris seperti ini. Dari sudut mata ini ditarik lurus ke ujung bawah operculumnya. Oke. Kemudian untuk yang ketiga itu ada jumlah sisik di sekeliling badan. Yang ini diambil dari garis lurus keliling badan yang terletak tepat di depan sirip punggung. Jumlah ini, ini nggak usah dibaca. Ini aja. Ini jelaskan ya. Dari jumlah garis lurus keliling badan yang terletak di depan sirip punggung. Nah, ini diambil garis lurus lingkaran ke sini. Kemudian di sininya. Jadi cukup satu garis lurus yang berbentuk 360 derajat ini. Semuanya dihitung semuanya nih dari sini ya. Sampai ke bawah perutnya.
kalau ikannya bersisik. Kalau tidak, ikannya tidak bersisik, ya dilewatkan saja untuk yang perhitungan jumlah sisiknya. Nah, kemudian masuk ke poin yang keempat, jumlah sisik batang ekor. Jumlah sisik yang dilalui oleh garis yang mengelilingi batang ekor yang tersempit. Nah, kita lihat pada ikan gabus yang saya punya ini. Posisi garis sisik batang ekornya ini terletak di sini nih, dekat pangkal ekornya. Nah, yang di sinilah yang nanti yang dihitung. Oke. Kemudian jumlah sisik pada garis rusuk itu dihitung dari sisik yang terletak di belakang lengkung bahu dan berakhir pada sisik yang terdapat pada permulaan pangkal ekor. Ini tergantung juga ikannya. Kalau ikannya ada sisiknya maka dibuat, kalau tidak ada ya di skip saja. Kemudian untuk perhitungan jari-jari sirip, jari-jari sirip ini akan dijelaskan oleh Okto. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan memberitahu cara perhitungan meristik dan beserta rumusnya. Pertama, saudara hitung sisik keras dan sisik lemah pada ikan. Contoh yang pertama itu bagian dorsal atau punggung. Setelah saudara hitung jumlah sisiknya, maka tentukan yang keras. Contoh sisik kerasnya ada 3. Dan sisik lemahnya ada 7. Cara penulisannya yaitu D3 ditulis dengan angka Romawi. D3, 7. Nah, kita lanjut ke ventral atau sirip perut. Contohnya 5 sirip lemahnya dan 2 sirip keras. Maka penulisannya V, 2 sirip kerasnya ditulis angka Romawi, 5. Perlu diingat, penulisan ini harus diawali dengan sisik keras terlebih dahulu dengan angka Romawi, kemudian sisik lemahnya dengan angka biasa. Dan jangan lupa lambang seperti D dorsal, V ventral atau pektoral sirip dada, anus dan kaudal. Sekian dan terima kasih. Praktikum 2 di sini kan. Nah, jadi untuk penulisannya di buku itu caranya terserah, mau sistem tabel atau keterangan biasa saja itu boleh. Kalau mau buat tabel juga lebih bagus. Kalau nggak bisa pakai tabel, kalau ribet rasanya, ya keterangan biasa saja di per poin-poinnya. Oke. Untuk praktikum 2 sampai di situ saja. Ya, udah. Oke, untuk praktikum 3 kita masuk sistem integumen, otot, dan rangka. Kalau untuk praktikum 3 ini kita langsung lompat ke bagian halaman 41 ke gambar sisik. Nah, di sini tugas teman-teman itu menggambar sisik ikan teman-teman masing-masing. Seperti apa sisiknya? Dan di situ dijelaskan keterangannya. Misalnya sisik sikloid seperti ini bentuknya. Sisik stenoid ini seperti ini bentuknya. Cara mengambil sisik itu cukup diambil saja beberapa helai dari sisik ikan teman-teman. Diambil yang menurut teman-teman gampang digambar. Gambar sedemikian rupa, gambar semirip mungkin. Nah, anggaplah ini satu lembar sisik digambar dengan skala yang besar. Begitu. Digambar dengan jelas. Oke. Jika tidak ada di dalam sini, maka teman-teman cari di Google. Kemudian langsung langkau ke halaman 45, yaitu tentang susunan muskulus yang berada di bagian dorsal septum horizontal, disebut muskulus epaksial ini. Caranya, teman-teman belah ikan teman-teman itu. Mari kita lihat ikannya. Nah, kira-kira membelah ikan tersebut dari di atas perut. Jadi di sini nih, pada anggap saja ini bahu ikan tersebut kan. Nah, dibelah di sini tegak lurus.
sampai ke bawah. Jadi nanti bagian ininya, bagian ekornya ini dilihat susunan ototnya, kemudian digambarkan ke buku gambar dan dijelaskan. Kemudian begitu ya, yang bagian ekornya, yang bagian di sininya, bukan yang bagian di sini. Oke. Sekali lagi yang digambar itu bagian otot yang bagian ekor, bukan bagian kepala. Kemudian lanjut lagi ke sistem rangka. Nah, sistem rangka ini kita lanjutkan langsung langkau ke halaman 48. Nah, bagaimanapun caranya, kawan-kawan harus bisa menggambar tengkorak ikan teman-teman masing-masing. Entah itu bagaimana caranya supaya nampak tengkoraknya, dagingnya semua dibuang, daging kepalanya, lalu digambar seperti ini. Nah, ini salah satu aja tuh gimana nih? Dua-duanya. Nah, digambar dua-duanya. Ini tampak depan, tampak atas, ini tampak samping. Nah, diberikan keterangan-keterangan seperti ini. Oke. Kemudian untuk tulang pada ikan, tulang vertebrae abdominal ini diambil dari sirip punggung nih, enggak. Tulang belakang kepala ikan. Terserah bagaimanapun caranya teman-teman mengambilnya. Pokoknya yang digambar itu yang ini, seperti ini, dan yang seperti ini. Oke. Kemudian lanjut ke bagian sirip ekor. Ini sama, dikosongkan dulu tulang-tulangnya. Dikosongkan dulu daging-dagingnya. Kemudian digambarkan seperti ini. Entah itu dia heteroserkal, dipiserkal, homoserkal, protoserkal. Tergantung ikan teman-teman masing-masing. Jika tidak ada di sini, maka cari di Google. Kemudian oke, habis. Baik, sampai di situ yang praktikum 3-nya. Mungkin ada tambahan sedikit dari Okto. Di sini saya akan menambahkan, silakan teman cari-cari beberapa jurnal tentang ikan saudara sekaligus, dikarenakan di jurnal itu biasanya ada gambar lebih mendalam tentang struktur ichtiologi ikan tersebut. Terima kasih. Kemudian kita masuk lagi ke praktikum 4, sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sirkulasi darah. Di praktikum kali ini kita tidak mengambil yang sirkulasi darahnya, akan tetapi hanya sistem pernafasan dan sistem pencernaannya saja. Untuk sistem pernafasan, tugas teman-teman semua yaitu mengambil yang pertama yang akan digambar itu adalah satu helai insang, cuman sehelai saja yang diambil. Kemudian insang yang lengkap lah, dengan semuanya, bukan satu helai. Ini kan satu helai ya, yang ini yang lengkapnya. Jadi dua-duanya teman gambar di buku gambar, dan kemudian dibuat keterangan-keterangannya. Kemudian langsung langkau ke halaman 54 tentang alat pernafasan tambahan yang terdapat pada ikan teman-teman. Jika tidak ada, maka langkaukan saja untuk praktikum berikutnya. Di sini yang digambar itu dari kepala ikan ini, dan alat pernafasannya. Jadi artinya ini tutup insangnya, operkulumnya teman buka atau teman gunting, akan nampak nanti gambar insangnya. Jadi sebelum insangnya diambil itu, makanya kita cari dulu ininya, kita gambar dulu yang bagian dalam insangnya nih. Kalau seperti ikan lele itu tampak seperti bunga ada kalau dibuka tutup insangnya. Ikan gabus seperti ini. Oke. Kemudian beralih ke kantung gelembung renang pada ikan. Cara membelah ikannya sama. Kalau tidak mau membelah ikan, ya coba aja cari di jurnal atau di Google, cari gambar gelembung udaranya. Kalau mau dipraktikan, cara membelahnya sama kayak di praktikum bium kemarin, dari anus ke dekat operculum. Nah, situ dibuka nanti sama seperti dulu. Kemudian
digambarkan semuanya, bagaimana bentuk kantung udaranya. Kemudian dijelaskan tiap-tiap apanya lah, materinya. Kemudian beralih ke lambung ikan, halaman 59. Sama, dicari juga lambungnya. Kalau tidak mau dibelah ikannya atau dibuat repot, ya cari saja di Google. Kalau ada, kalau tidak ada ya terpaksa harus dilakukan manual atau dibelah ikannya, dibedah. Kemudian digambarkan lambung ikannya secara utuh sampai ke anus, dari lambung sampai ke anus. Kemudian lanjut ke mulut dan gigi. Mulut dan gigi ini dilihat pada ikannya. Pandai-pandai teman-teman sendiri bagaimana caranya agar mulutnya ini dapat terbuka dan dapat terlihat jelas sehingga gampang untuk digambar nantinya. Ini contohnya, ini bagian atas nih, bagian atas mulut, dan ini bagian bawah mulutnya. Digambarkan sedemikian rupa, sebanyak apa giginya digambarkan segitu, sebanyak yang pada kenyataannya. Kemudian oke, sampai situ untuk praktikum keempat. Nanti lanjut ke praktikum kelima di video berikutnya. Nah, lanjut ke praktikum kelima. Praktikum kelima ini tentang sistem saraf dan reproduksi. Langsung saja langkau ke halaman 65. Namun yang sistem sarafnya ini gimana? Sistem syaraf itu dicari dari Google aja, dikarenakan kalau kita sendiri yang mencari itu tidak akan bisa. Susah lah istilahnya. Nah, itu digambarkan aja dari Google atau tiru dari Google aja sistem saraf ikan teman-teman tersebut. Oke, kemudian yang diambil itu adalah ovari dan testisnya. Tergantung ikan teman-teman apakah ia jantan atau betina. Nah, itu rasanya perlu dipraktikkan. Kalau mau berbohong ya ambil aja dari Google, kan tinggal gambar gitu. Jadi kalau yang mau jujur ya diambil lah, dibelah ikannya, apakah ikannya itu jantan atau betina. Kalau dia bentuk ovari, itu dia bentuknya seperti telur-telur, teman, itu bukan telur ikan. Telur-telurnya berwarna kuning kehijau-hijauan gitu, seperti butiran telur gitulah bentuknya. Kemudian untuk testis ini bentuknya memanjang dia. Nah, memanjang seperti ini. Warnanya itu beda jauh dengan warna yang betina. Kalau warna testis ini putih-putih susu gitu dia. Nah, oke. Untuk praktikum 5 sampai di sini aja. Nah, ini bentuk ovarinya nih. Kalau mau ngambil dari sini juga nggak apa-apa, tapi lebih baik kan dipraktikkan supaya kita semua tahu. Oke, sampai di sini saja. Nanti kalau ada yang bertanya silahkan. Dan untuk besok yang menuntun teman-teman itu si Okto untuk besok pagi, karena saya berhalangan ada acara untuk besok, mau ngantar adik ke ujian masuk SMA. Doakan supaya lulus. Oke. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.